Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fauzan Mapadal dengan NIM B1B1212240. Baik, kali ini saya akan memaparkan hasil dari materi PPT yang telah saya buat. Masuk materinya, yaitu adalah pengelolaan situs kapal Usat Liberty sebagai objek wisata berbasis kearifan lokal di Desa Tulamben. Pendahuluan. Tidak terbantahkan lagi bahwa negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang dihuni oleh berbagai macam suku dan agama serta didukung oleh jumlah sumber daya manusia yang cukup besar adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya budaya. Kekayaan ini berasal dari sumber daya alam yang berada pada dua lokasi antara lain di wilayah daratan dan di wilayah perairan laut, danau, dan sungai. Ini adalah contoh-contoh dari kekayaan alam. Bisa kita lihat untuk gambar yang ditemukan. Yang pertama itu ada tinggalan kapal Jepang di perairan Pantai Amet, Karangsem. Ini terdapat di Bali Utara berupa kapal kuno yang diduga sebagai tinggalan dari masa kolonial Jepang, yang kini bangkai kapal yang berada di wilayah perairan Pantai Dusun Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karasem. Ini adalah tinggalan bawah air kapal Freighter di Teluk Bariterang, Flores. Di wilayah perairan Gilimeno, Lombok Utara, ditemukan sebuah kapal selam kecil diduga milik Angkatan Laut Jepang dengan kedalaman lebih dari 40 meter. Yang ketiga, ini beberapa temuan keramik di permukaan Teluk Santong, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Keramik ini ditemukan penduduk atau nelayan setempat pada kedalaman 7-9 meter. Masuk pembahasan pengelolaan situs kapal USAT Liberty sebagai objek wisata. Fase awal berlangsung sekitar tahun 1942 sampai 1979. Di fase ini Desa Tulamben pendapatan per kapita penduduknya sangat rendah dan tergolong ke dalam salah satu desa miskin di Bali. Pada fase ini sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, penambang batu kapur di laut, dan berkebun pada tanah lahan yang kering dan tandus. Pada masa berikutnya, yaitu masa Perang Dunia II yang berlangsung pada tahun 1942 sampai 1945. Bagi masyarakat Desa Tulamben, peristiwa ini merupakan momen sejarah yang sangat penting bagi masyarakat Desa Tulamben. Puncak momen tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 1942. Yang kedua, pengembangan ruang kawasan situs. Pemberdayaan terhadap sumber daya budaya dalam menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, yakini pemerintah pusat dan daerah, para arkeolog, dan serta masyarakat. Sediawati menyatakan bahwa di dalam pengelolaan sumber daya budaya semua komponen bangsa harus berada pada posisi dan tujuan yang sama serta dapat mengambil peran aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Di dalam realitasnya, hampir 90% masyarakat lokal terserap ke dalam dunia kerja maupun memiliki usaha jasa pariwisata, diving, antara lain sebagai karyawan hotel atau villa, tergabung ke dalam organisasi seperti porter atau helper, tukang pijat, pemandu wisata selam, dan transportasi perahu, motor tempel atau jukung, dan sebagai tenaga pengelola retribusi. Masuk di pengelolaan ruang kawasan situs. Cooper et al. 1990,81 yang mengumumkan bahwa terdapat 4 komponen yang harus dimiliki oleh sebuah daya tarik wisata, yaitu yang pertama, atraksi atau attractions, seperti alam yang menarik, kebudayaan daerah yang menawan, dan seni pertunjukan.
Yang kedua, aksesibilitas seperti transportasi lokal dan adanya terminal. Yang ketiga, amenitas atau fasilitas atau amenities seperti tersedianya akomodasi, rumah makan, dan agen perjalanan. Yang keempat, ancillary service, yaitu organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk pelayanan wisatawan seperti Destination Marketing Management Organization, Conventional and Visitor Bureau. Ini adalah uraian ruang kawasan situs kapal Uset Liberty oleh masyarakat lokal melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi ruang secara terpadu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Itu pertama adalah beberapa diffusor pada area parkir barat situs Telamben. Yang kedua, beberapa helper atau porter sedang melakukan pelayanan jasa kepada wisatawan. Masuk di pelestarian cagar budaya. Di era modern, paradigma pelestarian terhadap tinggalan arkeologi tidak lagi bertumbuh kepada pemerintah saja, tapi melibatkan seluruh komponen yang ada, antara lain pemerintah daerah dan masyarakat. Tatanan budaya lokal dengan kearifan lokal yang dimiliki diaplikasikan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian situs bawah air yang mereka miliki. Regulasi lokal atau awik-awik desa Pakraman adalah salah satu tatanan budaya lokal yang diaplikasikan dalam pengelolaan situs kapal Uset Liberty. Yang terakhir itu adalah penutup. Yang pertama, situs-situs cagar budaya di bawah air sebagai jejak kemudian di wilayah perairan di Indonesia cukup banyak dan sangat berpotensi untuk dikembangkan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal, bagi pendapatan asli daerah, devisa 351 negara dari sektor pariwisata. 2. Pengelolaan situs bawah air kapal Uset Liberty di Desa Telamben. Pengelolaan cagar budaya berbasis masyarakat dengan mengedepankan pelestarian cagar budaya dan lingkungan keberlanjutan sosial ekonomi berlandaskan kearifan lokal yang bersumber dari budaya atau tradisi lokal. Baik, itu saja, sekian hasil pemaparan dari materi PPT yang telah saya buat. Bila ada kekurangan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.